Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gimana cara jadi kaya kalau ngerasa otaknya pas-pasan atau nggak punya relasi yang ngedukung? Kayak, saya tuh bukan orang pintar, apalagi punya teman yang bisa bantu nyari duit. Nah, santai aja dulu, karena hari ini kita bakal ngobrolin hal itu bareng-bareng. Gue mau kasih tahu kamu, meskipun kamu ngerasa bodoh atau tanpa jaringan kuat, kamu tetap bisa bangun kekayaan kok. Yang penting, kamu tahu caranya dan mulai ambil langkah kecil. Yuk, kita bahas bareng-bareng. 1. Ubah pola pikir negatif. Biar makin greget. Coba bayangin, kalau kamu terus-terusan bilang ke diri sendiri, gue bodoh, gue nggak bakal sukses. Apa yang bakal terjadi? Otak kita tuh kayak komputer. Dia bakal percaya sama apa yang sering kita ulang-ulang. Kalau kata-kata negatif yang masuk, ya hasilnya juga bakal negatif. Nah, makanya, mulai sekarang coba ubah pola pikirmu. Ganti deh kalimat kayak gitu dengan afirmasi positif. Misalnya, aku lagi belajar, aku bisa berkembang. Fokuslah pada proses, bukan hasil akhirnya. Misalnya, kalau kamu pengen bisnis, nggak usah mikirin langsung untung besar. Mulai aja dulu dari riset pasar atau bikin produk pertama. Setiap langkah kecil itu penting banget loh. Selain itu, pernah dengar pepatah, gagal itu guru terbaik. Nah, betul banget. Setiap orang pasti pernah gagal, tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit. Kamu juga bisa belajar dari kegagalanmu. Misalnya, kalau kamu jualan tapi nggak ada yang beli, coba evaluasi kenapa. Apakah harganya terlalu mahal? Apakah produknya kurang menarik? Atau mungkin target pasarnya salah? Dengan melihat kegagalan sebagai pelajaran, kamu bakal semakin dekat sama kesuksesan. Visualisasikan juga kesuksesanmu. Bayangin, kamu udah dapetin tujuan finansialmu. Rasain emosi positifnya. Itu bakal bikin kamu termotivasi untuk terus maju. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 2. Jaga kesehatan fisik dan mental, biar tetap produktif. Kita sering kali lupa bahwa kesehatan fisik dan mental itu fondasi utama buat meraih apapun, termasuk kekayaan. Coba bayangin, kalau tubuh kamu capek dan otakmu penuh tekanan, gimana bisa fokus kerja atau mengambil keputusan cerdas? Nah, solusinya gampang banget. Mulai aja dengan olahraga ringan setiap hari. Enggak perlu yang berat-berat. Cukup jalan kaki, yoga, atau bersepeda. Aktivitas fisik kayak gini nggak cuma bikin tubuh lebih sehat, tapi juga bikin otak jadi lebih fresh. Penelitian bilang, olahraga bisa meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga kita jadi lebih kritis dan kreatif. Di sisi lain, jangan lupain kesehatan mental ya. Stres dan kecemasan bisa bikin kita nggak produktif. Nah, biar lebih tenang, cobalah teknik meditasi atau latihan pernapasan. Misalnya, luangkan waktu 10 menit setiap pagi buat tarik napas dalam-dalam. Kosongin pikiran sejenak. Selain itu, pastikan kamu tidur cukup, minimal 7-8 jam sehari. Kurang tidur bikin kita gampang marah, susah konsentrasi, dan produktivitas jadi turun drastis. Jadi, mulai sekarang, prioritaskan kesehatanmu. Ingat, tubuh yang sehat adalah modal utama buat mencapai kesuksesan finansial. 3. Temukan mentor atau role model biar makin terarah. Kalau kamu merasa nggak punya relasi yang mendukung, tenang aja. Kamu bisa belajar dari mentor atau role model yang sukses, meskipun mereka nggak kenal kamu secara pribadi. Coba deh, baca biografi orang-orang sukses kayak Bob Sadino, Chairul Tanjung, atau Jack Ma. Pelajarin gimana mereka memulai dari nol, menghadapi kegagalan, dan akhirnya sukses besar. Dari situ, kamu bisa nemuin prinsip-prinsip yang relevan sama situasimu. Misalnya, kalau kamu tertarik bisnis, pelajarin cara mereka bangun merek atau kelola keuangan. Selain itu, kamu juga bisa gabung ke komunitas online atau offline yang sesuai sama minatmu. Misalnya, grup diskusi tentang investasi, wirausaha, atau pengembangan diri. Di era digital kayak sekarang, ada banyak platform kayak LinkedIn atau Facebook
yang bisa bantu kamu ketemu orang-orang dengan minat yang sama. Kamu juga bisa ikut seminar atau webinar buat nambah ilmu dan jaringan baru. Ingat ya, relasi yang kuat itu dibangun dari memberikan nilai ke orang lain. Misalnya, kalau kamu jago desain grafis, tawarin bantuan ke orang lain tanpa minta imbalan langsung. Dengan memberikan manfaat, hubunganmu bakal lebih kuat dan berkelanjutan. Siapa tahu, dari situ kamu bisa dapetin peluang baru. Kuat, disiplin dan konsisten adalah kunci utama kesuksesan. Disiplin dan konsistensi itu ibarat dua sahabat yang nggak bisa dipisahin kalau kamu mau sukses. Banyak orang gagal mencapai tujuan finansial mereka karena mereka terlalu pengen hasil instan. Padahal, kesuksesan finansial itu kayak nanam pohon duit, perlu waktu, usaha, dan komitmen terus-menerus. Misalnya, kalau kamu pengen nabung 1 juta rupiah per bulan, mulai aja dengan menyisihkan 50 ribu rupiah setiap hari kerja. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakuin secara konsisten, hasilnya bakal terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, tetapkan rutinitas harian yang mendukung tujuan finansialmu. Misalnya, sisihkan waktu setengah jam setiap hari buat belajar keterampilan baru atau baca buku tentang investasi. Buat daftar prioritas harian dan fokus pada satu tugas utama. Kalau kamu terus melakukan hal-hal kecil setiap hari yang membawa kamu lebih dekat ke tujuan, kamu bakal lihat kemajuan yang signifikan dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Ingat, disiplin itu kebiasaan yang bisa dilatih. Mulai aja dengan komitmen kecil, lalu tingkatkan secara bertahap. Dengan konsistensi, kamu bakal capai hasil yang luar biasa. 5. Tentukan tujuan keuangan dengan jelas biar gak nyasar. Kalau kamu pengen jadi kaya, langkah pertama yang harus dilakuin adalah nentuin tujuan keuanganmu dengan jelas. Bayangin aja, kalau kamu nyetir mobil tanpa tahu mau kemana, pasti bakal muter-muter doang kan? Nah, sama kayak itu. Kalau kamu gak punya arah yang jelas dalam hal finansial, kamu bakal gampang tergoda buat belok ke hal-hal yang gak penting. Mulailah dengan nulis rencana keuangan secara detail. Misalnya, berapa uang yang pengen kamu punya dalam 5 tahun? Apa yang bakal kamu lakuin buat nyampe ke situ? Kalau kamu pengen punya tabungan 100 juta rupiah dalam 5 tahun, hitung deh berapa yang harus kamu sisihin tiap bulan. Dalam kasus ini, kamu perlu nabung sekitar 1.600.000 rupiah per bulan. Dengan nentuin tujuan yang spesifik, kamu bakal lebih termotivasi buat mencapainya. Selain itu, kamu bisa bagi tujuan besar jadi beberapa tahap kecil. Misalnya, kalau kamu pengen bangun bisnis, mulai aja dulu dengan riset pasar, bikin produk pertama, atau cari pelanggan pertama. Dengan membagi tujuan besar jadi langkah-langkah kecil, kamu bakal merasa lebih mudah buat maju. Ingat ya, menetapkan tujuan itu penting banget biar kamu nggak nyasar. Tanpa tujuan yang jelas, kamu bakal gampang teralihkan sama hal-hal yang sebenarnya nggak mendukung kesuksesanmu. Jadi, luangkan waktu buat mikirin rencana keuanganmu. Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih semangat buat ngambil tindakan nyata. 6. Tingkatkan kemampuan diri melalui pembelajaran berkelanjutan biar makin pintar. Meskipun kamu ngerasa nggak cerdas, ingatlah bahwa otak manusia itu fleksibel banget. Kamu bisa melatih otak buat kerja lebih baik dengan cara-cara sederhana. Salah satunya adalah dengan terus belajar hal baru. Coba deh, pelajarin keterampilan yang relevan sama dunia kerja atau bisnis, kayak pemasaran digital, desain grafis, atau bahasa asing. Sekarang udah banyak platform online kayak Coursera, Udemy, atau Skillshare yang nyediain kursus gratis atau berbayar. Dengan belajar keterampilan baru, kamu bakal nambah nilai dirimu sendiri dan buka peluang baru buat nambah penghasilan. Selain itu, cobalah aktivitas yang nantang otak, kayak teka-teki silang, sudoku, atau aplikasi pelatihan otak. Aktivitas kayak gini nggak cuman seru, tapi juga bisa bikin fungsi otakmu makin tajam. Ciptain lingkungan yang mendukung pembelajaran. Sediain buku-buku inspiratif atau alat bantu belajar di sekitarmu. Misalnya, kalau kamu pengen belajar soal investasi,
Sediain buku tentang saham, obligasi, atau reksadana di mejamu. Dengan ciptain lingkungan yang mendukung, kamu bakal lebih termotivasi buat terus belajar dan berkembang. Siapa tahu, dari situ kamu bakal nemuin passion baru yang bisa bawa kamu ke level selanjutnya. 7. Bangun relasi secara bertahap, biar makin luas jaringannya. Kalau kamu merasa nggak punya relasi yang ngedukung, santai aja dulu. Kamu bisa mulai bangun jaringan baru secara bertahap. Salah satu cara yang efektif adalah gabung ke komunitas lokal yang sesuai sama minatmu. Misalnya, ikut kelompok pengusaha pemula, klub investasi, atau komunitas pengembangan diri. Dengan bergabung ke komunitas, kamu bakal ketemu orang-orang yang punya tujuan serupa sama kamu. Ini bakal buka peluang baru buat belajar dan berkembang bareng-bareng. Selain itu, manfaatin media sosial buat ngelebarkan jaringanmu. Platform kayak LinkedIn atau grup Facebook bisa bantu kamu ketemu orang-orang dengan minat yang sama. Kamu juga bisa ikut seminar atau webinar buat nambah ilmu dan jaringan baru. Ingat ya, relasi yang kuat itu dibangun dari memberikan nilai ke orang lain. Misalnya, kalau kamu jago desain grafis, tawarin bantuan ke orang lain tanpa minta imbalan langsung. Dengan memberikan manfaat, hubunganmu bakal lebih kuat dan berkelanjutan. Siapa tahu, dari situ kamu bisa dapetin peluang baru yang bakal bawa kamu ke level selanjutnya. 8. Kelola keuangan dengan bijak biar masa depan aman. Kekayaan itu nggak cuma soal dapetin duit, tapi juga soal gimana kamu ngelola duit itu. Meskipun pendapatanmu kecil, kamu tetap bisa bangun kekayaan dengan disiplin. Mulai aja dengan susun anggaran bulanan dan catat semua pengeluaranmu. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya, kalau kamu pengen beli barang mewah, tanyain dulu ke diri sendiri, apakah barang ini benar-benar penting atau cuman keinginan sesaat? Hindari utang konsumtif, kayak pakai kartu kredit atau pinjaman buat hal-hal yang nggak penting. Selain itu, menabung secara konsisten itu fondasi kekayaan. Mulai aja dengan menyisihkan 10% dari pendapatanmu setiap bulan. Misalnya, kalau pendapatanmu 2 juta rupiah per bulan, sisihin 200 ribu rupiah buat tabungan. Dengan menabung secara konsisten, kamu bakal punya cadangan dana yang bisa dipakai buat investasi atau kebutuhan mendesak di masa depan. Ingat, tabungan itu fondasi kekayaan. Tanpa tabungan, kamu bakal susah bangun kekayaan dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang, prioritaskan menabung ya. 9. Tingkatkan penghasilan dengan strategi yang realistis biar cepat kaya. Kalau kamu pengen jadi kaya, salah satu cara yang paling efektif adalah nambah penghasilan. Salah satunya adalah dengan mulai bisnis kecil-kecilan. Kamu nggak perlu modal gede buat mulai. Misalnya, jual produk handmade, makanan ringan, atau layanan jasa kayak les privat. Manfaatin platform online kayak marketplace atau media sosial buat promosiin produkmu. Dengan mulai bisnis kecil-kecilan, kamu bakal belajar banyak hal tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan pelanggan. Selain itu, kamu juga bisa coba freelance online. Manfaatin platform kayak Fiverr, Upwork, atau Fastwork buat nawarin keterampilanmu ke klien global. Misalnya, kalau kamu jago desain grafis, tulis deskripsi yang menarik dan tawarin layananmu dengan harga yang kompetitif. Dengan freelance online, kamu bisa nambah penghasilan tanpa harus ninggalin pekerjaan utamamu. Selain itu, pelajarin instrumen investasi yang gampang dipahami, kayak deposito, reksadana, atau emas. Mulai aja dengan jumlah kecil, lalu tingkatin secara bertahap. Dengan nambah penghasilan, kamu bakal makin dekat sama tujuan kekayaanmu. Nah, itu dia 9 langkah praktis buat jadi kaya, meskipun kamu ngerasa bodoh atau tanpa relasi yang ngedukung. Ingat ya, kesuksesan finansial itu nggak soal seberapa pintar kamu atau berapa banyak teman yang kamu punya. Yang penting itu pola pikir, kebiasaan, dan tindakan nyata yang kamu lakuin setiap hari. Mulai aja dengan langkah-langkah kecil, tetap disiplin, dan
jangan takut gagal. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome guys!